Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam. Saya Fairuz Nisa. Di malam hari ini sepertinya ada yang baru. Karena kita udah lama banget kan gak ketemu atau tidak ada pembahasan di channel ini. Nah, gue pengen dia ini yang sosok baru ini memperkenalkan dirinya lah. Siapa? Ayo, boleh perkenalkan, Nis? Baik, halo, perkenalkan nama saya Fairuz Nisa. Saya sebagai entertainer mungkin ya bisa dibilang seperti itu, karena saya kadang sehari-hari suka syuting juga, main film seperti itu. Terus saya juga jadi penikmat film horor. Oh gitu ternyata. Iya, mungkin segitu aja ya. Nah, pokoknya gue sebelum memulai segmen barunya, gue mau minta sobat travel nih, belum aja antusias gitu. Masa kalian nggak antusias sih? Pokoknya gue minta kalian jangan lupa dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, biar kita tuh semakin semangat lah, nggak bolong-bolong kayak kemarin. Nah, di malam hari ini nih, mungkin Nisa udah Bang Imam spill juga ya? Iya. Link video yang tadi Bang Imam kirim kan? Betul. Kan? Betul. Itu bisa dibilang ceritanya emang sangat epic lah. Horornya dapet ya Nis ya? Benar. Mistisnya dapet. Tapi sayang gitu, dari segi entertainmentnya, kenapa gitu PH-PH nggak ada yang melirik lah untuk dibikinkan film. Kalau masalah kayak ceritanya, dari yang lain kayak kemarin tuh sempat yang viral Sumala, atau yang lain mungkin Vina dan lain-lain. Ini menurut Bang Imam nih lebih horor gitu. Soalnya apa ya? Setiap anak kecilnya ini tantrum, itu tuh banyak kejadian Betul. aneh kan? Betul banget. Yang Nisa lihat apa itu Nis? Yang Nisa tonton, yang Nisa simak ada apa aja kejadiannya menurut Nisa? Kayak aneh aja gitu ya, setiap anak kecilnya tantrum, setiap anak kecil yang maksudnya tuh ngelakuin, maksudnya yang Nangis lah gitu iya, ya? nangis kayak gitu kok selalu ada kejadian. Contohnya kayak Burung gagak iya yang betul nabrak kan, bapaknya nabrak itu kan. bapaknya itu kayak kadang suka nggak masuk di akal Iya. juga kan, tapi ternyata memang yang seperti itu sebenarnya ada. Ya udah Nis, jangan diperpanjang, nanti ceritanya jadi nggak seru gitu kan. Nah, gue pengen kasih tahu dulu, ini sebuah cerita yang diangkat 1 tahun lalu di channel sebelah, yaitu Bang Hirotada. Ntar boleh Bang Gilang dikasih linknya. Kalau masalah kejadiannya itu di tahun 1982 ya, Iya. 82. Ya kebetulan ini yang ngirim anaknya sendiri. Ini tuh cerita dari tanah Papua. Ya kita sebut aja lah, itu ada 2 pasang suami istri nih sih ya. Iya. Itu tuh kita sebut namanya yang ceweknya Marta, yang memang dari asli Amerika kalau nggak salah sih ya. Betul. Bapaknya tuh Papua ya, maksudnya asli Papua ya. Nah, itu tuh dia tuh kayak seorang penelitian lah. Dia tuh suka melalang buana lah, masuk hutan, keluar hutan, lewatin lembah. Pokoknya udah nggak asing dengan kayak becek-becekan atau jelek-jelek atau angkernya dan horor segala macam suasana. Kalau kita kan kayak emang ngeluh ya nih sih, aduh becek, apalagi Iya. di tahun 82 Iya. mungkin jalan belum bagus ini sih ya. Kayak sekarang. Iya. Nah, dia tuh emang udah di bidangnya lah kayak penelitian segala macem. Itu tuh ceritanya di tahun 1982 dia masuk ke tanah Papua di wilayah Papua Barat. Ya awalnya emang dia tuh di hari pertama tuh nggak ada kejadian-kejadian aneh lah. Itu masuk kayak hari kedua, si suaminya ini kalau nggak salah siapa, Geraldi ya namanya. Glenn. Glenn ya. Si Glenn ini nemuin anak ya maksudnya. Betul. Nemuin anak, di sampingnya itu yang cewek yang udah meninggal ya. Atau Iya. bukan? Ya kan itu nemuin salah satu anak yang katanya tuh blonde lah, bule, di samping wanita yang sudah meninggal. Ya konon ceritanya wanita ini salah satu suku pedalaman Papua. Kalau untuk Nisa sendiri, yang Nisa tahu ceritanya mana? Lanjutin yang tadi kan boleh tuh, yang nemuin anak gimana kalau Nisa simak sendiri? Jujur yang untuk bagian situnya aku paling menonjolnya tuh yang dari Glenn-nya mau ngambil anaknya itu loh. Oke. Kayak dia memang ya mungkin ya untuk Martanya mungkin kan karena Martanya ini belum punya anak dan emang mungkin susah Iya. untuk mempunyai keturunan, jadi dia tuh udah seneng juga dapat anak ini gitu loh. Apalagi bule-bule Ya, gitu. ya kan. Nah, Gue tapi juga seneng sih sebenarnya. ya kan.
Nah, tapi yang aku paling apa ya maksudnya kurang itu tuh si Glenn dan si Martanya itu nggak terlalu jauh untuk cari tahu iya latar belakangnya anak itu tuh gimana. Iya sih, benar. Dia cuma kayak nyari sukunya, dan pas udah nyampe maksudnya di salah satu tempat itu dia cuma apa ya maksudnya tuh bener-bener nggak terlalu dalam lah nyari taunya gitu loh. Pokoknya langsung aja diadopsi iya, lah langsung gitu. diadopsi dengan Tanpa mikir panjang iya, gitu kan. itu yang aku paling keselnya sih. Cuma ya balik lagi sih sebenarnya karena mungkin Martanya memang Kepepet lah mengidam-idamkan gitu ya. seorang anak, terus suka anak kecil juga. Aku juga pasti kayak gitu kan. Iya benar. Sebagai seorang anak yang suka anak kecil gitu. Jadi mungkin karena dari situ mungkin Glenn dan Martha tanpa pikir panjang ngambil anak itu. Nah, setelah diadopsi sama si Martha dan Glenn ini, itu mereka tuh sebelum diadopsi itu ada beberapa masalah lah. Entah dari pihak suku, dari Papua Baratnya itu kan kayak ada yang menolak gitu Iya. kan. Usir dia, usir, kalau nggak taruh di panti asuhan. Iya. Tapi ya seperti yang Nisa bilang, emang karena dia tuh sangat mengidam-idamkan anak, makanya si Martha tuh memutuskan sebelum diadopsi, dia rawatlah dulu si anak Iya. ini. Bahkan suatu ketika nih, kalau Nisa ngeh dengan ceritanya, dia tuh sempat mau ngebawa ke panti sosial. Betul. Tapi kecelakaan kalau nggak salah kan mobilnya Iya. kan. Nah, kecelakaan ditabrak lah. Tapi yang anehnya, si Anak anak itu blond ini nggak nggak kenapa-napa. apa-apa. Sedangkan yang lain luka parah kan. Benar. Itu satu kejanggalan sudah terjadi. Logikanya ditabrak oleh truk pembawa timah. Di sini aja banyak truk-truk kan. Iya. Kalian tabrak aja udah pasti, pahitnya mah lecet-lecet pasti ada lah. Iya. Kenapa si anak kecil ini Full bersih. bersih? Satu kejadian sudah ini. Tapi berhubung mereka mengalami kecelakaan, jadi mereka tidak jadilah membawa ke panti asuhan Iya. kan, Is. Jadi itu kayak udahlah kita rawat aja gitu kan. Oke, akhirnya beri waktu sehari 2 hari si Martha ini ngerawat lah. Itu udah jadi kayak mommy banget gitu kan. Benar. Ngerawat di rumah ini sih ya. Benar ya. Itu kalau menurut Nista gimana tuh, Nista yang ngerawat terus suaminya kerja kalau nggak salah ya? Iya, betul, kerja, ditinggal kerja. Iya. Kesadaran tuh mereka tuh kayak berdua aja terus kayak kerja. Bondingnya udah erat banget Berat lah banget. pokoknya. Terus apa lagi nih sekolah yang Nisa, kan ini kan masalah pembahasan tentang ibu dan anak. Masa kalau Bang Imam yang ngebahas agak aneh kok, lebih paham gitu. Harus Nisa itu bahas gimana tuh kalau Nisa? Bondingnya itu gimana sih kok ibu sama Nisa, ada ikatan perasaan apa gimana itu nih? Kalau ikatan perasaan mungkin karena emang sehari-harinya udah bareng kan ya, jadi kan bondingnya benar-benar erat banget. Terus kayak apa ya, mungkin dari Bu Martanya juga kasih sayangnya tuh benar-benar full Tulus, ngasih ya. ke si anaknya ini. Jadi kayak anaknya juga udah nggak mau jauh sama Bu Martanya ini. Jadi ya itu sih mungkin yang bondingnya, bikin bonding erat itu mungkin itu. Tapi Bang Imam tahu nggak sih nama anaknya itu siapa? Nama anaknya itu kok nggak salah tuh siapa? Piranha ya, kalau Piranha kan. Prinsa, Kak. Oh, Piranha mah ikan yang di Amerika. Iya benar-benar Prinsa ya. Iya. Nah, Prinsa ini kalau yang Bang Imam simak lah itu kayak satu singkatan gitu kan, kayak nama Frin gitu kan, kayak buat dialah kayak nama si Martha sama si Glenn ini, mungkin kita nggak tahu kan. Tapi singkat cerita nih yang Bang Imam simak ada beberapa part emang sangat menonjol lah sistem horornya. Iya. Andai kata dibikin film ya, Iya. ini emang sangat pas banget lah. Mungkin shot-shotnya bakal dramatis. Iya. Kalah lah Sumala, mah nggak ada Benar. apa-apanya gitu. Kalau Sumala kan bisa dibilang emang kita tahu lah ya emang ceritanya horornya seperti apa. Kalau ini kan kita emang perlu mendalami dulu nih dari si yang ngirim ceritanya seperti apa baru kita bikin film kan. Tapi kalau untuk Bang Imam sendiri ada beberapa part yang menurut Bang Imam tuh horornya dapat banget nih. Salah satu Bagaimana? kejadiannya yang bisa bilang setiap si anak kecil si Prinsa ini tantum selalu ada kejadian aneh. Benar. Kayak yang burung gagak, Iya. terus tiba-tiba lagi makan di selainya ada ulat. Itu Iya. kan bisa bagiannya kayak emang horornya tuh dapat loh. Benar-benar. Belum lagi ada beberapa kayak serangga-serangga, ular. Itu mah kita anak kecil loh takut kan. Kalau dia malah dia mainin kayak Benar. kalajengking. Iya. Itu dapat banget kayak suspense-nya, Tapi horornya. selain itu ada juga loh Kak yang malah lebih menonjol. Kenapa tuh? Laki-lakinya itu. Yang mana nih, yang bulenya? Iya betul. Yang Oh. tertancap itu loh. Oh, itu juga bagus sih. Emang kan dia ngomong kan, kalau nggak salah tuh dia tuh kalau lagi main berdua kan sama si Iya. Prinsa ini, tiba-tiba tuh kayak ada orang lewat-lewat ya, Iya ada benar. hordeng kan. Iya. Nggak lama tuh dia coba ngeliat kan, dia buka ada Iya. sosok dipanggil kan Iya sama dia. benar. Iya. Pas dipanggil, nengok, itu aneh kata dibikin shot tuh. Bagus banget sih. Lihat, cek,
langsung tertancap kayak Iya. horor. Terus dia lari keluar kan, Iya. ngambil skotnya di track seret, lari keluar, pas sampai keluar nggak ada. Bener. Itu horor banget kan. Terus akhirnya dia mutusin buat masuk ke dalam. Iya, karena anaknya nangis. Nah di situ juga nggak kalah horor nih, Apa tuh? kan ada telapak kaki. Oh iya, Dia di lantai pas dia masuk bener. tiba-tiba ada telapak kaki. Iya, Tapi iya. kan dia mikir, saya sendal dilepas di luar, Iya. kok bisa ada telapak kaki siapa? Iya. Itu ada kata emang dapat shotnya dikit-dikit nih, set. Kerasa Oh, banget mantap sih banget. horornya. Apalagi ditambah nuansa-nuansa kayak rumah gelap, hordengnya putih doang. Benar. Itu horornya. Coba deh para produser bikin cerita dong, bikin film gitu kan. Bagus Ini sih, pasti bagus banget. Iya. Belum lagi ada salah satu adegan juga nih yang ini siapa si prinsanya ini siapa namanya? Marta. Marta. Si Martanya ini lagi nidurin juga kalau salah, lagi tantrum juga kan. Lagi nangis, lagi tantrum di kamar. Tiba-tiba tuh dia kayak lagi hujan kan, ada kayak petir kan, terdeman dulu kan sama ada lampu. Anaknya nggak nangis sama sekali, Iya, itu. malah tetap lelap dalam Gelap tidurnya. gitu kan. Logikanya kalau anak kecil pasti Pasti takut nggak Nah. sih? takut atau rewel. Iya. Tapi yang anehnya dalam waktu kemudian si anak langsung nangis. Iya. Karena hujan berhenti. Hujan berhenti. Petir udah nggak ada. Tapi malah nangis. Iya. Tapi geledek masih ada. Soalnya Iya. kan ada di part itu ceritanya itu tiba-tiba tuh ada sosok laki-laki lagi nih yang lewat. Akhirnya kan dia mastiin kan nggak ada siapa-siapa. Nah itu bisa dapat banget tuh foto horornya. Apalagi yang bisa dibilang tuh yang satu kejadian tuh dia tuh nitipin si anak kecilnya ini, si Prinsa ini ke panti asuhan nih. Itu juga nggak kalah horor nih. Dia mimpi panti asuhan itu kebakaran kan. Iya. Taunya apa? Beneran kan kebakaran. Iya, Itu kejadian. gimana nggak kurang bagus banget pakai drone. Terus anak kecil dikelubutin api. Wah, itu shotnya dramatis banget, keren. Kalau di Nisa sendiri ada nggak kayak part-part yang Nisa suka yang ceritanya? Mungkin banyak lah, mungkin dari akhirnya si Marta ini punya anak juga kan. Entah dia setelah dia tuh keguguran 2 kali nggak salah ya. Iya. Ya pertama tuh Keguguran 2 kali, terus punya anak seminggu itu doang tuh apa ya? itu tuh kenapa ya nggak salah, dia tuh punya keguguran tuh sekali yang digigit anjing nggak salah. Iya. Terus dia punya anak lahir 10 hari digigit ular kan, Iya. akibat mimpi dipatok ular Iya. gede hitam. Terus kejadian dia pas lagi ngejemur anaknya digigit ular hitam. Iya. Itu juga mantep tuh shotnya, kayak emang wah banget lah anak di Bener-bener. film. Akhirnya dia memutuskan kayak balik ke Amerika kan. Balik ke Amerika, dia coba kayak tenangin diri lah di Amerika. Walaupun banyak yang support lah, kayak neneknya atau maksudnya bapaknya, mamanya support. Ya namanya kehilangan anak gak bakal terobati. Iya. Gak lama akhirnya si Marta ini hamil lagi nih. Semua keluarganya itu kayak memutuskan untuk merawatnya. Bener. Itu pasti ada shot kerennya itu. Apalagi para tuh pasti bisa ke Amerika tuh kan ngambil shotnya kan, pasti endingnya part banget itu kan, keren. Apalagi ngambil di pesawat, aduh keren banget. Akhirnya si Marta ini hamil lagi kan. Iya. Akhirnya dirawat lah segala macem. Si Martanya ini ngelahirin anaknya cewek lagi kan. Iya. Dikasih nama, baru ini yang mengirimnya di tahun berapa? 84 lahirnya? 84. 84 lahirnya Quinsa kan. Iya. Yang ngirim cerita ini. Mbak Quinsa ya dari Papua Barat ya kan. Jayapura, tinggal di Jayapura salah. Tempat tugasnya Jawa Barat di Papua Barat. Akhirnya lahirlah si Quinsa ini kan, kalau nggak salah ya. Iya. 10 hari ditinggalin ini. Nggak nyampe 10 hari malah Kak. Itu gimana emang? Itu sekitar dia baru lahir loh. Dia baru lahir sekitar seminggu. Berarti 7 hari lah kurang Iya lebih. betul. Setelah seminggu itu ibunya tuh balik ke rumah dengan alasan pengen ngambil baju-baju atau apapun Oh. itu. Nah si Glenn itu Percaya aja, jaga si Quinsa ini karena dia di inkubator atau apa gitu. Oh, yang tubuh Anak prematur, ya kan? Ya. Nah dia alasan untuk pulang, tapi setelah beberapa jam Glenn merasa nggak balik-balik ya si Marta ini. Akhirnya dia ngecek lah, ke ngecek rumahnya. ke rumahnya, tapi ternyata semuanya kosong, baju-baju nggak ada, paspor pun nggak ada di situ. Oh, terus ada surat juga kalau nggak salah kan? Betul, ada suratnya. Tolong jaga, Jaga anak anak kita, kita. gitu kan. Iya, Terus betul. jangan sampai jadi korban Perinsa. perinsa. Iya. Ini maksudnya korban atau seperti apa sih? Nah ini kita bakal kita tanyain nih setelah segmen kita beres, pakai pertanyaan ke Bang Gilang dan ke Bang Pendi. Cerita ini tuh emang ada sangkut pautnya dengan, ya kita bukan memaksud menyudutkan ya, ada apa emang maksudnya semua daerah pasti ada mistisnya. Iya. Entah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua. Maksudnya apakah ada sangkut paut kayak suatu perjanjian kan satu suku tidak boleh nikah dengan
orang luar kah, atau ada apalah perjanjian segala macam, kita nggak tahu. Itu tuh kok nggak lama tuh dia nyampe di Papua lagi kan, sampai di Papua. Akhirnya dia nyampe Papua, si bapaknya ini kan si Gerald ya, Glenn ini coba mengikhlaskan lah ya, tenang segala macem, bla bla bla. Gak lama si Quinsa ini mimpi. Nah anehnya itu Kak, si Quinsanya itu setiap hari tuh sebenarnya tuh mimpiin mamahnya itu bareng anak kecil. Anak kecilnya itu tuh dia kira tuh dia waktu pas dia maksudnya umur 4 tahun atau 5 tahunan gitu kan. Tapi pas balik ke Jayapura yang dimana bapaknya ini dapat tugas di sana, si Quinsa itu nemuin foto si Prinsa ini. Dia baru sadar ternyata yang di mimpinya dia itu, yang mamahnya bareng anak kecil itu ternyata bukan dia. Anehnya di situ Kak. Nah dia itu baru nyadar kalau kok bisa ya, maksudnya si Prinsa ini tuh bareng mamahnya. Oh berarti secara nggak langsung gini ya nih, berarti si Quinsa ini mimpi mamanya sama anak kecil kan? Iya. Tapi anak kecil itu nggak sama kayak foto yang pas dia kecil. Iya. Malah kan, berarti bapaknya baru tahu dong? Baru tahu. Walaupun bapaknya setiap hari tuh dengerin si Quinsa cerita katanya mimpinya ketemu sama mamahnya lah atau apapun itu, si bapaknya tuh kayak bener-bener mungkin cerita aja kayak gitu loh. Taunya malah megangin si Prinsa. Iya. Terus dia nggak lama juga balik tugas ke Jayapura lagi kan? Iya. Itu si Quinsa juga ikut kan? Ikut juga, makanya kan? itu si Quinsa nemu foto itu mamahnya sama foto si Prinsanya ini. Nah nggak lama kan dia dapat info juga nggak salah kan dari salah satu temennya bahwa si Martha ini mamahnya nelpon kalau nggak salah minta travel ya, masalah yang travel. Nah setelah di situ tuh udah nggak ada kabarnya lagi kan, bilang kan. Ya kita nggak tahu lah, maksudnya kabarnya itu si Marthanya itu meninggal, walau alam ya nggak tahu meninggal bareng sama si Prinsa ini dibawa apa gimana, kita nggak tahu. Kita butuh ulikan dari Bang Pendi ini. Tapi sebelum beralih ke Bang Pendi, gue pengen sih kayak suruh sobat travel lah support kita gitu. Kita udah lama nggak bikin konten nih. Gue pengen tuh kalian tuh share lah video kita, terus barangkali banyak itu kan, sayang banget dari segi entertainment gitu nih. Banyak beberapa film yang kayak memaksa lah, kayak judulnya bahkan kayak Tali Pocong Perawan, itu lagi kok nggak kuntilanak apa, sundel bolong, banyak nggak bermutu loh. Itu tuh jadi kurang bermutu. Kenapa nggak coba kayak yang ini loh, kisah tanah Papua, kan jarang nih. Iya, jarang. Malah kan kayaknya nggak ada sih. Malah udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada. Kebanyakan udah nggak ada, bukannya udah nggak ada, tapi emang nggak ada kan? Nggak pernah ada film Papua kan? Iya. Rata-rata yang Papua itu terakhir yang ini kan, yang Pelangi itu kan bukan Papua kan? Kenapa ya tanah Jawa terus gitu? Kenapa Kalimantan? Kenapa nggak coba Papua? Ini filmnya nggak kalah horor loh, nggak kalah dramatis. Mungkin dramanya juga dapet, trailernya juga dapet. Terus kayak shot-shotnya, horornya, suspense-nya, terus kayak bercak-bercak tanah bekas tanah itu dapat banget loh. Apalagi kalau kalian mau yang suka animasi, itu ada salah satu mimpi ular kayak Indosiar kan bisa tuh, gitu kan. Barangkali pengen juga gitu kan. Pokoknya daripada lama-lama, gue minta kalian support kita dengan cara subscribe, like, komen, share, biar kita terus makin semangat ngasih konten-konten yang mendidik dan mengedukasi untuk para sobat travel. Pokoknya langsung kita panggil ke Bang Pendi dan Bang Gilang biar mereka membahas dari segi mistisnya. Seperti apa sih perjalanan Martha, Glenn yang menemui anak dulu dong. Menemui anak Prinsa. Siapakah Prinsa ini dan kemana Martha larinya? Pokoknya. Nah, oke, terima kasih Bang Imam udah menyerahkan kepada kita untuk membahas sisi hal gaibnya. Udah bersama saya Gilang dan Pendi. Ya, kita kembali lagi nih. Kita bakal ngebahas tentang seorang anak di pedalaman Papua yang cukup misterius Bang. Tadi udah dijelasin sih sama Bang Imam tentang kisahnya, ya salah satu cerita. Dan cukup menarik ya kita ngebahas hal-hal mistis di Papua. Soalnya saya juga jarang kayak ngedenger kayak cerita dari Papua. Kebanyakan kan dari tadi kan dari Jawa tentang pocong lah, iya kayak tentang anak setan lah, banyak lah ya Bang ya. Tapi ngedenger kisah ini dari mistisnya sebenarnya cukup kompleks sih Bang. Kayak pertama ada salah satu makhluk yang menyerupai seseorang manusia yang ditembak
Itu saya kayak udah ngebayangin gitu bang, sosoknya itu kayak gimana. Dan dengar-dengar juga kayak sebelum-sebelumnya itu kayak ada salah satu emang dari tim kayak tim apa nih? Tim ekspedisinya yang si Martha ini katanya yang hilang di pedalaman itu. Dan akhirnya nggak tahu kemana kabarnya. Dan sampai akhirnya juga si Martha ini nemuin si anak ini bang. Dari awal aja udah curiga bang, ini anak sendiri di pedalaman Papua di hutan. Dan ditemukannya itu di samping sosok mayat perempuan, orang Papua asli, orang pedalamannya, orang suku, tapi entah tahu suku mana. Terus sama anak yang notabene itu anaknya itu bukan kayak anak orang Papua bang, kayak orang bule gitu. Kolaborasi. Iya, kayak kalau saya lihat dikit itu kayak ada salah satu apa ya, sesuatu yang dilanggar sama si orang ini. Dan kayak makhluk yang ngikutin si anak ini kan sosoknya bule itu yang ditombak itu. Yeah. Saya curiga ini si anak ini hasil hubungan si sosok makhluk ini sama orang Papua sana gitu. Dalam tanda kutip dia melanggar adat lah ya. Iya, sampai akhirnya itu dia itu diusir kan sama orang sukunya itu, si anak ini nggak boleh ada di wilayah dia. Sampai akhirnya si anak ini diasuh oleh si Martha, terus hal-hal mistis masuk. Anehnya si anak ini setiap tantrum itu kayak datanglah hal-hal kayak gitu bang, kayak hal-hal di luar nalar. Menurut abang nih bang, adakah misalnya bisakah gitu seorang anak itu disukai atau dilindungi oleh makhluk-makhluk tak kasat mata atau dalam tanda kutip kayak Justru anak kecil itu bang, cenderungnya tuh dia lebih pekat sama hal-hal gaib, termasuk memang mungkin kayak pendamping, atau mungkin dari luar dia kayak pengen berteman, atau mungkin kayak sosok tuh kayak misalkan makhluk-makhluk dari luar tuh kayak pengen ngasuh gitu, kayak pengen bermain gitu, kayak pengen main, kayak pengen jagain ke anak yang sebenarnya umum, anak mana aja, termasuk memang anak ini. Nah gini bang, apakah karena anak ini hasil dari hubungan mungkin melanggar aturan suatu suku itu menjadikan dia itu magnetnya lebih besar gitu bang, sampai ada jadi si kehendak anak ini bisa memicu hal-hal gaib gitu bang. Maksudnya yang kalimat untuk kayak hubungan ke sana, maksudnya kayak hubungan itulah ya perlu digarisbawahi. Saya nggak tahu ya, maksudnya emang bener kayak gitu ceritanya atau gimana atau aslinya gitu. Tapi kalau untuk misalkan kayak anak itu memang cenderungnya yang kayak gitu bang, karena apalagi di pedalaman Papua gitu loh. Kayak misalkan orang nemu bayi atau nemu anak di pinggir si mayat yang tadi abang sebut itu, di pinggir kayak perempuan, itu apa ya, untuk hal-hal kemistis tuh kayaknya udah kuat banget. Dari situ juga misalkan kayak hubungan terlarang itu saya kurang tahu ya untuk kesananya real atau enggaknya. Tapi kalau untuk masalah anak kecil, apalagi di hutan pedalaman Papua, sedangkan dia ditemukan aja udah di pinggir mayat, satu mungkin kayak melanggar adat. Iya, kalau daerah-daerah sana tuh masih kental hal-hal kayak pemanggilan roh jahat tau gak sih? Iya, Nah, mungkin salah satunya dari kayak kalau kita memicu kalau kita ngambil ke adat, mungkin kayak takut ini tuh kayak pembawa sial, mungkin kayak pembawa sial, kayak roh-roh nenek moyang dia tuh mungkin kayak nggak mau lah kedatangan si anak kecilnya. Oh jadi gini bang, mungkin si anak ini tuh udah dari awal itu udah dikerubunin mungkin sama makhluk dalam tanda kutip tuh jahat gitu. Iya. Jadi kan kayak suku-suku ini mereka itu dalam tanda kutip udah peka kan dengan hal-hal mistis gitu, karena tapi mereka tidak menutup kemungkinan yang memang sohibul wilayah kalau bahasa kita ya. Mungkin nenek moyang yang dari Papuanya ini yang ngerasa atau mengklaim bahwa anak ini pembawa sial. Nah itu bisa jadi nenek moyangnya aja tuh ngikut gitu loh. Gitu. Jadi orang Papua mengklaim anak ini pembawa sial karena memang roh-roh jahatnya itu lebih kuat gitu. Gitu. Padahal secara nyata yang saya pengalaman pribadi saya, pengalaman spiritual saya, nenek moyang si orang Papuanya itu bisa aja dia aja ikut serta, ngikut gitu loh. Ngikut ke anaknya nih. Ngikut ke anaknya ini.
Jadi benar-benar nggak full dia itu dikuasai sama makhluk selain nenek moyangnya di situ loh. Hmm, Entah memang mungkin dari hutannya, iya, dari- entah memang mungkin dari leluhurnya si orang Papuanya asli situnya. Nah, jadi yang anehnya ini setiap si Martanya, si ibunya itu ingin punya anak, jadi seakan-akan terhalang gitu bang. Jadi si Pris pertama kan dia keguguran, terus kedua itu dia punya anak lagi nih, tapi meninggal di Patukular. Jadi setiap si ibunya ini ngerasa nih ada si Pris, si anak ini nih, si anak yang dia punya ini, dia tuh jadi anak-anaknya ini dalam tanda kutip jadi korban gitu. Sampai akhirnya dia pergi ke tempat asalnya, ke luar negeri, dan dia ngelahirin itu aman. Tapi nggak aman, masih nggak aman di situ bang. Dia kayaknya masih keteror, ini masih diteror sampai si ibunya ini ngalah, bahkan ngebohongin suaminya, dia pergi meninggalkan anak sama suaminya ini. Jadi gue ngerasanya ini si anak ini emang dalam tanda kutip hal gaibnya itu kuat bang. Jadi secara tidak langsung mungkin gini ya, segala sesuatu yang berdampak ke ibu angkatnya ini itu berdampak dari si anaknya ini, anak angkatnya ini namanya siapa? Si Prinsa. Frinsa, yang namanya Frinsa ini. Ya bisa jadi sih bang, karena yang tadi saya sebutin itu mungkin yang anak kecil, apalagi dia entah mungkin asalnya dari mana, cuman ketemu di pedalaman Papua, bisa jadi yang apa sih yang kayak musibah yang dialamin sama ibunya atau mungkin di lingkungan setempatnya itu mungkin dari bawaan si roh-rohnya ini yang dari anak kecil ini yang jahat itu. yang jahat. Soalnya pertama kejadianannya ada tabrakan, Ya, dia selamat, yang lainnya kayak udah kecelakaan ya namanya, kecelakaan besar, tabrakan sama truk itu. Dia mah kalau si anaknya ini nggak lecet-lecet aja bang, biasa aja. Terus kedua dia kan akhirnya dibalikin ya ke panti asuhan ya, karena si keluarga ini udah ngerasa gak janggal gitu. iya. Nah akhirnya si anaknya ini bang, kan dia dibalikin lagi tuh ke panti Dinas asuhan, sosial. dinas sosial setempat, karena keluarga ini ngerasa janggal nih dengan anak ini nih. Dan di panti sosial itu terjadilah kebakaran bang, dan si anaknya ini hilang entah kemana. Saya jadi curiga bang, ini anak kayaknya ada yang gak beres nih, bukan kayak anak manusia pada umumnya gitu. Iya. Tapi menurut penerawangan abang itu kayak gimana? Ya dari, maksudnya kita bukan ngada-ngada ya, Iya. maksudnya dari alur ceritanya saya tadi, penjelasannya saya tadi, terus mungkin saya sedikit kayak kemat-kemat lah, Iya. kita ke Papua dikit. Ya apa ya, kalau misalkan dari penglihatan saya tuh kayaknya dia tuh bukan anak kayak kita lah gitu. Iya, bukan kayak anak manusia Gitu umumnya loh, bukan. Jadi mungkin kayak maaf ya, kayak di film tuh kayak tiba-tiba ada anak gitu loh di hutan, terus diambillah sama orang, diadopsi gitu kayak kan. menyamarkan diri namanya. Iya, gitu. Menyamarkan diri. Gitu. Salah satunya mungkin itu. Yang keduanya ya mungkin yang pedalaman Papua asli, yang suku asli Papua. Itu udah tahu ya, Iya, maksudnya kayak sampai ngutuk segala macem gitu loh. karena mereka udah tahu. Karena dia udah paham, mungkin anak ini tuh kayak anak jadi-jadian lah. Nah, mungkin. iya, Anak anak jadi-jadian jadi-jadian. mungkin ya kesana. Oh, jadi si anak ini kayaknya ya guys, yang menurut kita anak ini dalam tanda kutip itu anak jadi-jadian. Dalam tanda kutip dia bukan anak bener-bener anak normal atau dilahirkan oleh manusia gitu. Ya kalau yang maksudnya di luar dari apa sih, horor lah, cerita horor ya, cerita yang orang Papua ini kayak Tarzan tuh ya, dia tiba-tiba ada di hutan, Tinggal iya ditinggali. Dari kecil dia itu udah dirawat sama hewan, ya kan, hewan sampai udah gede-gede pun dia masih akrab lah sama hewan, ditolongin sama hewan segala macam bla 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 gitu. Mungkin ada kaitannya ceritanya sama yang kayak ini, cuman ini horornya. Jadi dia tuh kayak didatengin iya. makhluk gitu loh, kayak mungkin kayak dihibur gitu, kayak ditemenin gitu. Kayak digituin aja Pak. Iya, mungkin kalau kayak Tarzan itu kan ada ya, kayak di yang anak bilang di hutan itu ada nyatanya juga ada. Dia pas dirawat oleh manusia itu normal-normal aja, cuma kelakuannya masih kayak hewan gitu. Ada tuh, kalau bisa kalian cari aja di YouTube. Tapi kalau anak ini itu aneh, dia kayak di hutan sama seorang ibu gitu, udah aneh, dari situ juga udah aneh. Iya. Kok dia bisa hidup gitu. Siapa tiba-tiba ada. Terus kedua, dia setiap ada kecelakaan kayak ada kenapa-napa,
Dari situ aja udah dalam tanda kutip nih anak udah Kayak beres. dijagain makhluk-makhluk Iya. gitu lah. Iya, dijagain makhluk-makhluk seperti itu. Dan dia itu perilakunya itu udah gak normal. Ya. Sampai si keluarga ini yang notabene itu gak percaya hal mistis dapat kejadian mistis. Maksudnya ada 3 yang menurut saya horor banget lah, mistis ya, lebih mistis lah. Ini anak kecil satu tiba-tiba ada di hutan. Kedua dia di sampingnya itu di mayat kan, iya kan dekat mayat perempuan, ibu-ibu, entah memang mayat siapa ini sih kita nggak tahu. Iya. Terus yang ketiganya yang kata Bang Gilang, dia masuk ke dinas sosial, panti asuhan, dimasukin lagi panti asuhannya kebakar, terus dia tuh tiba-tiba ngilang. Hilang. Nah itu udah aneh. Entah memang dia masuk ke alam gaibnya dia, entah memang mungkin kalau kebakar ya pasti ada lah, Iya, meninggal lah. pasti ada meninggalnya, atau mungkin bekas-bekas apanya lah. Kan itu pasti seorang ada. anak kecil itu, Iya. bukan orang dewasa. Iya. Terus sampai si ibunya ini kan dia balik lagi tuh ke Papua untuk temuin si anak ini biar si keluarganya ini gak diganggu. Dan mereka itu nggak ditemukan sampai sekarang. Nggak Sampai tahu. sekarang Iya. ya. Menurut abang itu mereka emang tinggal di hutan Papua apakah ke alam dalam tanda kutip? Ya kalau menghilang kayak gitu sih itu udah gaib. Pasti ke dunia ke alam. Iya itu udah ke alam gaib. Itu saya pernah ngobrol kayak orang yang ahli, udah tua udah sepuh, ahli-ahli spiritual kayak gitu, ada yang kayak gitu. Jadi kayak langsung tiba-tiba di endingnya itu di kayak udah ramai di tengah-tengah masyarakat, ini orang tuh tiba-tiba hilang Hilang. gitu. Ada yang gitu. Apalagi ini terjadinya di Papua yang Apalagi ini terjadinya di Papua. Makanya cocok banget nih kata Bang Imam nih buat film. Iya. Nah berarti intinya menurut kita si anak ini itu dalam tanda kutip anak jadi-jadian, dan sayangnya si keluarga yang kena getahnya itu keluarga Marta. Kalau menurut saya itu mencari korban. Iya, Menurut Bapak, Ya mungkin di sana. soalnya anak-anak ini, 2 anak ini yang pertama kuburan, yang satu lagi di pojok itu meninggal kan. Kok sampai segitunya? Kalau dia emang misalnya dalam tanda kutip dia itu manusia biasa, masih sayang dong sama adik-adiknya, calon adik-adiknya, walaupun itu bukan adik asli. Tapi ini mereka kayak mencari tumbal ya. Mungkin yang kita lihat secara fisik tuh kayak manusia gitu. Iya, Padahal padahal- mungkin gitu kan dalamnya itu dia bukan manusia. Iya. Mungkin siapa tahu siluman atau siapa tahu mungkin sosok makhluk gaib yang memang menyerupai kayak manusia. Makanya, nah dari situ kita udah kejawab kan kalau masalah ini kalau dari cerita dari yang terjadi itu kesimpulan kita bahwa si anak ini dalam tanda kutip anak jadi. Sedikit saya mau tambahin Bang Gilang, perlu digarisbawahi juga ya, cerita seperti ini atau hal nyata seperti ini tuh, hal-hal gaib seperti yang kita bahas tadi itu terjadi bisa di mana aja, tidak harus di Papua masuk gitu kan. Karena ini kan kita bawa suku juga, maksudnya perasaan kok suku Papua kayak gini loh, enggak, mungkin ada di Jawa cuman ceritanya belum kedenger sama kita lah. Iya. Ya, atau mungkin kurang horor, atau mungkin hanya sebatas orang lingkungan situ aja yang tahu. Bisa juga mungkin di suku kita Sunda ada, cuman ceritanya mungkin kayak ditutup ya, kayak diredupin tuh biar nggak terlalu menyebar luas. Bahkan kita juga pernah dengar di daerah kita aja ada yang menikah dengan Oh iya, kan? iya, Pernah iya. ada kan? Iya. Ada. Pokoknya guys, cerita-cerita seperti itu sebenarnya apalagi di Indonesia ya, kita itu udah lumrah dengan hal-hal gaib. Dan kita itu harus berhati-hatilah, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita dilindungi dari hal-hal yang jahat, apalagi makhluk-makhluk jahat, entah itu manusia, entah itu hewan, entah itu hal gaib. Namanya perbanyaklah doa. Nah, kita mau closing ya Bang ya. Iya. Untuk kembali lagi ke Bang Imam dan Nisa untuk penutupannya. Sekian dari kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi seperti itu nih, kayak pembahasan dari Bang Gilang sama Bang Effendi. Kalau menurut Nisa gimana nih? Kalau Bang Imam sih ngerasanya itu sangat mengerikan sih. Benar, serem banget sih, apalagi yang tadi Bang Pendi bilang ya, takutnya anak jadi-jadian atau apa ya, itu kayak nggak kebayang sih jadi Marta. Kayak ngerawat anak yang sebenarnya bukan anak beneran gitu loh, ngerti kan? Atau mungkin sebenarnya si anak kecil ini tuh nggak ada nih sebenarnya. Mereka tuh kayak mata Morgana doang, Bisa jadi. nggak ada wujudnya. Iya. Bisa dibilang kayak emang orang tertentu lah, orang terpilih yang mereka aja itu yang bisa ngelihat. Apalagi bisa dibilang si Marta ini kan cewek kan. Nisa sebagai cewek bisa merasakan gimana sih Pasti ngerawat. dong, kayak ngerawatnya tuh bener-bener udah kayak anak, Tapi tapi ternyata nggak ada.
Anak itu nggak ada guys, bener-bener. Jadi gimana menurut Sobat Travel? Cukup mengerikan kan cerita yang diangkat dari tanah Papua ini? Menurut gue sih ini cocok banget buat film. Sekali lagi gue ingetin, cerita ini tuh cocok banget ini sih buat Benar. film. Apalagi yang notabene rata-rata film horor di Indonesia tuh nggak masuk akal. Rata-rata kuntilanak dia nggak cerita, terus pocongnya kayak pocong animasi, ada usaha-usaha kayak Kayak gitu. boneka ya. Jujur gue sebagai penikmat entertainment, terus orang yang bekerja di entertainment aja menyayangkan lah, sedih gitu ngeliatnya kok mereka karya loh ini sekelas series dan film nggak bisa memanimalkan lah pocong tuh nggak semua seperti itu, mungkin bisa setengah kayak hitamin terus setengah kayak tengkorak. Pocong itu nggak semesti menjijikan, nggak semua menjijikan, bisa yang selalu tuh kayak hitam di tengkoraknya juga bisa kayak gitu. Kenapa nggak coba bikin kayak gini? Jarang loh yang horor itu anak kecil, bukan pocong, bukan kuntilanak, apalagi gundurwo gitu kan. Gue yakin kalau emang kalian bisa dibilang produser atau emang bisa dibilang PHP ternama Indonesia angkat film ini, ya bisa oke lah, not bad, bakal bisa nyaingin. Iya. Ini judul siapa yang punya Prilly tuh, yang Danur. Mungkin kayak Danur itu kan anak kecil juga. Iya, Danur betul. kan. Kenapa nggak coba angkat film ini anak kecil? Barangkali bisa nyaingin Danur, kan Danur anak kecil juga kan. Iya, betul. Gue saranin buat kalian yang emang bisa dibilang produser, cobalah angkat cerita ini jadi film. Ini bakal seru banget. Seru banget, soalnya dia plot twistnya dapat. Kita tuh nggak tahu loh anak kecil ini siapa, Iya. Mata Morgana kah atau emang cuma makhluk jadi-jadian. Nah, sekian dulu pembahasan kita di malam hari ini nih tentang bisa dibilang anak membawa petaka keluarga yang bertugas di Papua lah. Nanti mungkin judulnya bisa kita cari nanti, kita pikirin nanti seperti apa judulnya. Pokoknya untuk gua sendiri mewakilkan Bang Gilang, Bang Pendi, gak bosan-bosan untuk menyuruh Sobat Travel dengan support kita dengan cara subscribe, Like, komen, share. dan di komen yang banyak. Pokoknya jika emang ada kekurangan dalam penjelasan, kalian komen atau kalian email boleh. Di bawah emailnya ada tertera, atau emang menanya-nanya tentang seputar entertainment ke Nisa juga ada Instagram Nisa di bawah. Atau emang yang suka hobi di entertainment atau tidak ada linknya, boleh kontak gua sendiri di bawah ada. Boleh, semuanya boleh. Sekian dulu pembahasan di malam hari ini. Jika ada emang kesalahan kata atau emang kurang kejelasan dalam membawakan acara atau pembahasannya, ya mohon dimaafkan. Namanya manusia, tidak ada yang sempurna, semuanya ada kekurangannya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.